Kita di pertemuan kita dengan baca Ummul Kitab, kita lanjutkan doa menuntut ilmu ila diniyah biniyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من أهوال أهل النار Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi say'a. Amin ya rabbal alamin. Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'awahumun naru kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama marilah kita tanti-intinya bersyukur atas limpahan nikmat Allah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini di bulan Syawal. Ini masih Syawal ya? Oke, masih Syawal. Kayaknya sudah lama meninggalkan Ramadan rasanya. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal, bulan yang dimaknai peningkatan. Semoga meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau ya di yaumul akhir, di yaumul hisab, sehingga kita mendapatkan kemudahan di dalam menghadapi perhitungan amal, lalu kita dimasukkan oleh Allah ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ya, yaitu kajian tafsir kita. Mungkin sedikit mengulang ya, kita mulai dari ayat 18 dari surah Asy-Sajdah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah fa maka man orang yang, jadi kalau diartikan makna perkata itu, jadi a itu artinya apakah, fa-nya maka, maksudnya maka apakah, man orang yang kana adanya dia mukminan beriman. Jadi apakah orang yang beriman itu ka seperti man kana, man orang yang kana adanya dia fasikon fasik. Jadi apakah orang yang beriman itu seperti orang fasik? Dijawab oleh Allah, la yastawun, mereka tidak sama. La yastawun, yaitu mereka itu tidak sama. Ya. Jadi
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, beliau Imam Ibnu Katsir menafsirkan gini. Yuhbiru ta'ala an adlihi wa karramihi annahu la yusawi fi hukmihi yaumal qiyamati man kana mu'minan bi ayatihi mutabi'an li rusulihi bi man kana fasiqan ai kharijan an ta'ati rabbih mukadziban li rusulihi ilaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan tentang apa? Tentang keadilan Allah, sifat adilnya Allah, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan sesungguhnya tidak sama hukumnya nanti di hari kiamat. Hukumannya itu tidak sama kalau dibanding hukumannya. Balasannya itu tidak sama antara orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah lalu mengikuti para rasulnya dengan orang yang fasik, yaitu kharijan an ta'ati rabbih mukadziban li rusuli ilaih. Yani siapa orang fasik? Yaitu orang yang dia itu keluar dari ketaatannya kepada Tuhannya dan mendustakan para rasulnya. Ya, jadi tidak sama orang yang beriman dengan orang yang fasik. Nanti di hari kiamat itu tidak sama. Mungkin bisa jadi di dunia itu kelihatan sama ya. Sama gitu ya. Bahkan kadang lihat orang fasik kok malah sugih-sugih ya. Wong sing rajin ibadah uripe malah susah ya. Kadang kita malah di dunia itu melihat kayak sesuatu yang di mana letak keadilan Allah gitu kadang, kemudian orang gitu. Sampai ada sampean seprono perne jengkang-jengking tetap melarat Pak ngopo rekoso urip. Tapi nanti di akhirat dunia yaumul qiyamah itu tidak sama. Allah katakan enggak sama antara orang yang beriman yaitu terhadap ayat Allah dan mengikuti para rasulnya dengan orang yang fasik. Orang yang tidak mau taat kepada Tuhannya dan mendustakan para rasulnya. Jadi firman Allah ini, beliau Imam Nukatsir mengatakan gini, kama qala ta'ala, ini seperti firman Allah di tempat lain, yaitu di dalam surah Al-Jathiyah. Allah berfirman gini, am hasibal ladina starakhu sayyiati an naj'alahum kaladina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Jadi dalam surah Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, apakah mengira orang-orang yang mereka itu ijtarahu sayyi'at, yaitu yang mereka itu melakukan keburukan, bahwa kami akan jadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, sawaan, sama saja, mahyahum, hidup mereka, wa mamatuhum, dan mati mereka. Jadi maksudnya gini, apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu mengira bahwa kami jadikan mereka itu sama seperti orang yang beriman dan beramal soleh di kala hidupnya maupun matinya? Allah katakan sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka putuskan itu. Jadi ternyata Bapak Ibu, orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat kejahatan atau keburukan itu tidak sama, diberi kehidupan oleh Allah tidak sama, begitu juga kematiannya. Jadi misalnya gini, ya, orang kan mengira, kita sering mengira orang yang berbuat keburukan, hidupnya berlimpah harta, itu bahagia. Iya enggak? Wah, enak ya. Padahal belum tentu. Tidak sedikit dari mereka menderita. Menderita apa? Jiwanya kering. Saya itu punya kenalan ya teman dekat
maksudnya cukup dekat gitu. Dia seorang pengusaha, kemudian dia itu punya teman. Ini teman saya punya teman, di mana temannya dia itu punya hotel cukup banyak. Hotelnya banyak. Artinya bisnisnya itu luar biasa. Atau hartanya berlimpah oleh bahasanya. Jadi dia menggambarkan gitu, sekali makan ini paling 1 juta. Sekali makan tuh, sak dudukan makan di restoran itu bisa habis 1 juta atau berapa kehidupannya. Berarti sedino iso 3 juta ini, nggih mangan tok nih, mangan seneng-seneng. Berarti 1 bulan berapa pengeluaran? Tapi katanya, tapi dia merasa tidak bahagia. Dari mana teman saya tahu? Dari sering chattingan itu, sering kirim WA itu, minta ya, aku dikirimi lah kalimat-kalimat hikmah gitu loh, sing kok adem ya, sing mbok kirimi adem. Dan ternyata kehidupan dia tidak bahagia secara jiwa. Kelihatannya, tapi orang menyangka dia bahagia, padahal kehidupannya bisa stres, bisa. Orang yang sering kita lihat rumahnya besar, enak, apa mesti enak? Wah, masalahnya bisa. Saya itu pernah, saya sangka dia itu orang yang gini, ternyata stres dia. Bisa. Nah, jadi kalau orang tidak beriman, dia itu mendustakan ayat Allah, meskipun di dunia itu berlimpah kekayaan dan punya kedudukan tinggi, ternyata dibuat oleh Allah hidupnya susah. Nah, gitu. Maka Allah katakan, ya, dikatakan sawaan, apa sama? Hidup mereka dan mati mereka tidak sama. Jadi Allah jelaskan di ayat yang lain gini. Di dalam surah Thaha. Ayat yaitu, nah surah Thaha ini ayat 123 ya, 124. Jadi coba kita biar enak ya, biar lebih istilahnya mantap ya, kita langsung lihat di Qur'annya. Nah, ini berlaku umum. Jadi yang orang sering dia itu menyangka hidupnya bahagia, belum tentu. Dibuat susah oleh Allah. Ya, misalnya ini. Nah, jadi Allah kan berfirman begini. Ini mulai dari ayat 123. Qala bitu minha jami'an. Jadi Allah berfirman, ya. Dia Allah bito, kalian turunlah, kalian berdua, minha darinya jami'an semuanya. Itu yang dimaksud adalah yaitu yakni Adam, Hawa dan Iblis. Manusia dan ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Manusia itu akan menjadi musuhnya setan. Karena Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu musuh yang nyata bagi kalian. Maka Allah katakan fa imma ya'tiyanakum minni hudan famanittaba hudaya fala yadilu wala yasqa. Nah, Allah katakan fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka sungguh jika sekiranya datang dari kalian dariku petunjuk. Artinya Allah berjanji akan mengirim petunjuk, yaitu apa? Para rasul dengan risalah yang dibawanya. Maka Allah katakan, famanittaba hudaya, maka siapa yang ikut petunjukku, fala yadilu wala yasqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Jadi berarti orang yang beriman, ya, kemudian beramal soleh, lalu mengikuti para rasulnya, Rasul Allah itu tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Tapi juga kita lihat. Waman a'rada, dan barang siapa yang dia a'rada, berpaling an dzikri, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isatan dongka, masuk bagi dia kehidupan yang sempit. Jadi kalau orang itu kafir, hidupnya susah.
Nggak beriman. Susah. Walaupun dia kaya raya. Bapak, ibu-ibu ingat krisis ekonomi melanda dunia tahun 98. 97, 98. Itu terjadi krisis, yaitu internasional. Ya, saya masih ingat ketika itu. Kemudian diantaranya kemudian berdampak lengsernya Pak Harto ya. Itu karena perekonomian yang luar biasa. Rupiah kita terdepresiasi dari berapa ribu menjadi 15.000 ya kan? Jadi menjadi ini, dari 7 ribuan itu jadi 15.000. Itu karena kemudian dunia itu krisisnya bukan hanya Indonesia, dunia internasional. Nah, ada seorang pengusaha itu terkaya di dunia. Kekayaannya karena krisis ekonomi ini itu berkurang 80%. Jam 12 malam itu keluar rumahnya, dia bunuh diri. Bunuh diri. Padahal yang kurang 80% lah katanya. Tapi kan sebetulnya masih kaya itu, dia orang terkaya di dunia kan. Coba. Susah deh hidupnya. Tapi coba orang-orang yang mereka itu beriman ya dan beramal soleh, itu yang kita sangka hidupnya susah secara zahir itu bahagia misalnya dia. Karena Allah katakan gini, walati anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hatinya orang yang waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Yang Allah kemudian tambahkan iman pada mereka itu yang sebelumnya mereka beriman. Jadi orang yang beriman itu ketika dia punya keimanan, keyakinan kepada Allah, hatinya akan dibuat tenang oleh Allah. Ingat, yang memegang hati itu Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah itu maka hati akan menjadi tentram. Iman. Jadi dibuat susah oleh Allah itu. Orang yang berpaling dari, jadi orang kafir yang kita sangka dia itu hidupnya misalnya dia bahagia, ternyata dalam pandangan Allah itu susah. Maka sawang sinawang kan. Rasanya orang Jawa wong urip ki sawang sinawang nang etoke wae dhek seneng asline ngeluh ya, mergone kabeh barange kreditan kabeh ya. Ya. Mobil ketok anyar kuwi padahal bingung ya, debt kolektor ngincer terus ya, misalnya gitu. Bisa jadi orang gitu. Ya. Jadi layas tahu enggak sama. Bahkan matinya itu enggak sama. Bukan hanya hidupnya, matinya enggak sama. Nah, gitu kan? Jadi orang yang dia itu berpaling dari tuntunan Allah, kafir, matinya itu susah. Susah matinya. Dipukulin. Jadi dikirim malaikat yang keras. Kan dicabut nyawanya enggak mau, lari dia, dipukul gitu. Tapi kita sangka dia enak. Enggak. Jelaskan. Ditambah nanti pada hari kiamat, wa nasru yaumal qiyamati ama. Kami kumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Nah, maka tidak sama perlakuan Allah. Ya, ketika dia itu bertanya, qala rabbi lima kasartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta padahal dulu bisa melihat? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena yang demikian itu ketika di dunia itu datang kepadamu ayat kami, kamu enggak peduli kok. Enggak mau beriman kok. Rasulnya diutus malah diingkari, malah dimusuhi, malah diusir. Maka pada hari ini kamu pun tidak diperdulikan oleh Allah. Dibuat buta. Ya kalau di dunia buta ono sing nuntun, ini kiamat siapa nih?
Akhirnya nggak tahu jalan mana yang menuju surga, mana yang neraka. Nah, jadi seperti itu. Ya, nggak sama. Kemudian firman Allah di tempat yang lain di surah Sad ini, ayat 28. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujar. Jadi apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu seperti orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, atau apakah kami jadikan orang yang bertakwa itu seperti orang yang banyak berbuat dosa? Ya enggak sama. Karena di tempat lain pun Allah katakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni surga, penghuni neraka dengan penghuni surga tidak sama. Tidak sama penghuni neraka ashabun nar washabul jannah dan penghuni surga tidak sama. Nah, kalau penghuni neraka itu minumannya itu ya naudzubillah min dzalik, minumannya itu dikatakan air mendidih, minumannya yang kalau diminum membuat ususnya hancur, sementara haus dan tidak ada minuman kecuali itu penghuni neraka. Makanannya buah zakum, ya, yang pahitnya luar biasa, ditambah panas, sementara lapar, nggak ada makanan kecuali itu. Tidak sama. Karenanya kalau kata lihat di dalam surah Al-A'raf itu, surah Al-A'raf. Jadi ada dengan penghuni surga sama penghuni neraka itu bisa ngobrol, bisa dialog gitu, ya. Dalam jadi dijelaskan begini, ya. Wa bainahuma hijab, dan di antara surga dan neraka, penghuni neraka itu ada hijab, ada batas. Surga, neraka ada batas, ya. Wa alal a'rafi, al-a'raf artinya tempat yang tertinggi di antara surga dan neraka. Dan di atas tempat yang tertinggi antara surga dan neraka itu ada penghuni, orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama persis. Itu nanti masuk surga ndak, masuk neraka ndak. Jadi orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama persis, orang yang beriman, kebaikannya dan keburukannya sama persis, dia tidak ke surga, tidak ke neraka. Dia menjadi penghuni al-a'raf sampai waktu yang ditentukan. Rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ya, itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu, dari tanda-tanda mereka, bisimahum. Jadi di antara surga dan neraka itu ada tempat yang tinggi, ada penghuninya, lalu penghuni ini kenal kepada penghuni surga, kepada penghuni neraka dengan masing-masing tandanya itu. Wanada ashabal jannati. Kemudian begitu dia melihat penghuni surga itu berkata, berseru, salamun alaikum, selamat ya, selamat, salamun alaikum. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kalian, ucapkan selamat. Nanti kalau dalam surah Yasin, salamun alaikum bima sabartum, itu ucapan malaikat. Jadi malaikat itu masuk dari setiap pintu surga, kemudian mengucapkan selamat kepada para penghuni surga, bahwa selamat ya, semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kalian, ini semua karena kesabaran kalian. Lam yadkhuluha wa hum yat'imun. Mereka ini belum masuk surga padahal ingin. Wa idza surifat absaruhum tilqa asaban nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila dipalingkan pandangan mereka menuju penghuni surga, mereka mengatakan, ya Tuhan kami,
Rabbana la taj'alna, janganlah kau jadikan kami ma'al qaumil dzalimin, bersama kaum yang zalim. Ya. Nah, jadi mereka itu gitu. Nah, kalau ini dialognya antara penghuni surga dengan penghuni neraka pada ayat 44-nya. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum alla'natullahi 'alal zalimin. Wanada, dan berserulah penghuni ashabul jannah, penghuni surga itu berseru ashaban nar kepada penghuni neraka. Penghuni surga manggil penghuni neraka, teriak-teriak. Jadi kan gini ya, bayangkan itu ada dinding, sebelahnya ini penghuni surga, sebelah kiri penghuni neraka, dindingnya ini tinggi. Nah kan bisa teriak, kan gitu kan? Kayak jenengan karo tonggo nih, Pak, iya kabare lagi ngopo sampean? Nah gitu. Lah ini penghuni surga itu mengatakan kepada penghuni neraka, angkot wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, sungguh kami dapati apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami ini ternyata benar, kata penghuni surga itu. Wah, ternyata janji Allah benar, surga enak tenane bener tiba-tiba. Lalu kemudian tanya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian juga mendapati apa yang Tuhan kalian janjikan benar? Penghuni neraka, apa benar kalau neraka itu sengsara, susah gini? Kalau mereka jawab, na'am, benar. Maka kemudian fa'adzana mu'adhdhinun bainahum alla'natullahi 'alal zalimin. Lalu kemudian ada penyeru, malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyeru, ya, memanggil di antara bahwa laknat Allah itu Allah timpakan kepada orang zalim. Nah, jadi siapa dia orang zalim ini? Alladzina yasudduna sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu intinya ya orang kafir. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian nanti mereka itu minta apa? Penghuni neraka itu minta makanan dan minuman penghuni surga. Tidak boleh oleh Allah. Ya. Ini. Wanada ashabun nari ashabal jannati, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Kami dikirimi air ya, air minum, karena minuman neraka tidak enak, minta dikirimlah dari surga, digosen. Jadi kalau ada sebagian orang cerita itu ono lomba membangun jembatan antara penghuni surga dengan penghuni neraka, cepet-cepetan ya bangun jembatan supaya dia ketemu. Yang paling cepat katanya penghuni neraka, karena banyak sekali apa? Nah, banyak sekali kontraktornya katanya. Itu untuk sindiran para kontraktor yang menyimpang dari jalan Allah, ya, yang melakukan apa? Pemotongan, ya kan? Gitu. Dananya sampai 30% itu disunat. Mulanya cepat rusak jalan ya misalnya kan gitu kan. Walaupun tidak semua, tapi hampir permainannya kan begitu. Dan minta ini penghuni neraka minta afidu alaina minal ma'i wa au mimma razaqakumullah. Lemparkan kepada kami, limpahkan kepada kami sedikit air atau makanan yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka dijawab oleh penghuni surga, qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah haramkan keduanya bagi orang kafir. Nah, jadi Bapak Ibu tidak sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Maka kemudian walihada qala ta'ala hauna. Oleh karena itu kenapa Allah mengatakan di dalam surah As-Sajdah ayat 18 ini, afaman kana mu'minun kaman kana fasiqan?
Apakah kau kira orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Dikala hidupnya maupun matinya, ternyata tidak sama. Ya, orang beriman yang dia mutakin, dikala hidupnya dibuat oleh Allah hatinya tenang. Ya. Jadi tidak sama, indallahi, di sisi Allah. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, teman-teman. Saya setahun. Ya. Nah, wa qad dzakara Atha bin Yasar As-Sudi wa ghairuhuma anna nazalat fi Ali bin Abi Thalib wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa lihadza fasalah hukmahum faqala amal dina amanu wa amilus shalihat. Jadi beliau Atha bin Yasar dan As-Sudi dan selain keduanya menceritakan, sungguh menyebutkan bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dan yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini orang kafir. Ya. Jadi dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang yang beriman. Sahabat Ali itu dikatakan apa? Sahabat Ali itu kan miskin ya. Jenengan sampai ngelamar Sayyidah Fatimah loh, ndak punya mahar. Jadi suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib itu datang menghadap Rasul, mau melamar Sayyidah Fatimah itu. Diam saja, ndak berani ngomong ini. Rasul tapi tahu. Apa kau mau lamar Fatimah? Iya. Punya apa? Tidak punya apa-apa. Karenanya suatu ketika dalam satu riwayat Sayyidah Fatimah tanya kepada Rasul, ya Rasul, wahai abang gitu, wahai Rasulullah, maksudnya apakah kau akan nikahkan aku dengan seorang pemuda yang termiskin? Oh enggak, kata Rasul. Calon suamimu itu pemuda tersabar di dunia dan terluas ilmunya, gitu nih. Karena Rasul mengatakan kan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya itu kotanya ilmu, Ali pintunya. Sahabat Ali itu Masya Allah ilmunya itu wasik luas. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab itu pernah berkata gini, ya Allah aku berlindung kepadamu dari suatu perkara yang bapaknya Hasan tidak ada. Apa Hasan ada? Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Karena beliau kan penasihatnya. Penasihat Khalifah Umar kan sahabat Ali bin Abi Thalib diantaranya ahli hukumnya gitu. Sehingga kalau beliau bingung dalam itu kan konsultasinya sama sahabat Ali. Ana madinatul ilmi Ali babuha. Dan tersabar beliau itu. Sahabat Ali itu penyabar, Mas. Jadi sahabat Ali itu miskin. Suatu ketika beliau itu kerja. Ya, suatu ketika itu ada peristiwanya. Sayyidah Fatimah itu sakit. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha sakit. Nah sakit itu minta buah delima. Mas aku ya itu kok nih buah delima. Pergi ke pasar, tidak punya duit kecuali beli hanya mendapat satu buah delima. Saking karena miskinnya. Lah pas di tengah jalan ada pengemis coba, peminta-minta. Bingung lah, beliau bingung. Tak wege apa ya. Tapi apa coba itu? Ya Allah, ini memang luar biasa. Dikasihkan sama mungkin kesan. Apa kata Sayyidina Ali nanti Fatimah tak jelasno mesti nompo mesti ya legowo. Bener sampai di rumah itu jelaskan gini ada orang yang lebih membutuhkan dibanding kita. Sayyidah Fatimah itu ya ndak marah. Tidak berapa lama itu datang seseorang ngantar buah delima. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantar buah delima. Dinampan ini. Dihitung isinya 9 buah. Sayyidina Ali langsung gini. Ini ada saya yang salah ini. Kok ada yang salah? Kok jumlahnya 9, kudune 10. Karena Allah tidak pernah salah. Ini berarti ada yang hilang satu.
Kok tahu saya kau 10? Iya, karena Allah sudah berjanji, man jaa bil hasanati falau asru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Saya baru saja sedekah itu 1 buah 5. Loh ini kok dibales 9? Coba. Gak mungkin iki. Mesti ono sing ilang siji ya, sing siji didelekno, ternyata didelekno sama yang ngantar. Wah, itu kalau bahasa saya memang orang tuh kadang sukanya nyolet itu 10% ya. Motong potongan 10% ya. Nah, itu. Sayyidina Ali, Masya Allah cerdas. Tidak mungkin Allah salah, ayatnya nggak mungkin salah kan. Akhirnya dikeluarkan itu oleh yang nganterkan itu, yang 1 butir itu. Satu buah itu keluarkan jumlahnya 10. Lalu ada peristiwa lagi terkait dengan, nanti jangan kalau baca itu Masya Allah ya, kisah keluarga Sayyidina Ali. Jadi beliau itu pernah buruh. Dia orang Yahudi, nimba, ngisi kolah itu kalau bahasa. 1 timba itu 1 butir gandum. Timba itu butir gandum. Itu Sayyidina Ali. Buruhnya sama orang Yahudi. Hingga kemudian dapat butir banyak, lalu kemudian digiling dibuat tepung. Nah, ketika sudah dibuat tepung, diadakan adonan jadi roti, mau dimakan itu. Ada pengemis datang mau dimakan. Kira-kira lalu kita makan atau kita berikan pengemis ini? Pasti kita akan makan. Oh, enggak. Aku ya butuh ya. Tapi coba keluarga Sayyidina Ali. Nah, jadi dia beriman, beramal soleh, ya. Allah SWT faqala wa amal ladina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, saddaqat qulubuhum bi ayatillahi wa amilu bi muqtadaha. Yaitu yang hati mereka itu membenarkan ayat-ayat Allah dan beramal dengan apa yang ada di dalamnya, kandungannya, maksudnya dia itu sholihat, beramal soleh, maka falahum jannatul ma'wa, bagi mereka ini surga tempat tinggalnya. Allati fiyal masakinu wad darul wal gharful aliyah nuzulan aitu yifatan wa karamatan bima kanu ya'malun. Jadi janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh kan ini kan tidak sama, yaitu mereka itu tempat tinggalnya itu adalah surga, ma'wa, yakni surga. Di dalamnya itu ada ghurful aliyah, kamar-kamar yang tinggi. Coba sekarang itu Bapak Ibu perhatikan, orang buat rumah itu kan tinggi, tempatnya paling tinggi. Sukanya sekarang apalagi lagi rame, kafe atap langit yang paling tinggi ya. Nah, itu rame. Nah ini surga gitu teman, sehingga bisa lihat kemana-mana kan pemandangannya. Nuzulan, dia pemberian, kemuliaan, aidhifatan wa karamatan bima kanu ya'malun, karena apa yang mereka kerjakan amalnya itu. Wa amal ladina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, kharaju an ta'ah, orang yang mereka itu tidak mau taat, keluar dari ketaatan, fa ma'wahumun naru, maka tempat tinggal mereka itu neraka. Kullama ta'arradu ayakhruju minha u'idu fiha. Jadi setiap kali mereka itu ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Nah, ini nanti tidak sama. La yastawun. Enggak sama. Jadi kalau orang fasik, ya fasikon dan mu'minan itu tidak sama. Kalau fasikon itu dia ashabun nar, penghuni neraka. Tiap kali pengen keluar dari neraka, masukkan lagi, dibalik lagi. Kaqauli, ini seperti firman Allah, kullama arratu ayakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Jadi setiap kali mereka bermaksud keluar dari neraka,
yaitu dari ghammin, ya, yaitu kepungan dari ditutup itu, ya, dari hawa yang panas itu dia itu fiha dikembalikan lagi. Qala Fudail bin Iyad wallahu innal aidi la maufiqatin wa innal arjulati la muqatin wa innal lahabi la yarfa'u wal malaikatu taqma. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya adalah sesuai dengan yaitu janjinya. Maksudnya Allah itu memenuhi janji, ya. Jadi karenanya di tempat lain katakan la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Wa qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan oleh kalian siksa. Dikatakan kepada mereka, wa qila lahum. Kepada siapa? Yaitu fasikon, orang yang fasik itu. Ya. Dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nari, rasakan siksa neraka. Allati kuntum bihi tukadzibun, yang kalian dustakan itu. Kan tidak percaya mereka. Ai yuqalu lahum dzalika taqri'an wa taubihan. Ini adalah bentuk yaitu ejekan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Jadi rasakan siksa, ini adalah Allah mengejek, merendahkan mereka, menghinakan mereka. Wa qauluhu, dan firman Allah, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi sungguh benar-benar kami rasakan mereka dari siksa yang dekat, lain siksa yang besar, ai la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Qala Ibnu Abbas, yakni al-adzabul adna amasaibud dunya wa asqamuha wa afatuha wa ma yaqilu bi aliha mimma yabtali Allahu bihi ibadahu liyatubu ilaihi. Jadi yang dimaksud dengan siksa yang dekat itu adalah musibah-musibah di dunia, hidup susah nimpa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini dulu, kita akan dengarkan adzan dulu, ya. Nanti setelah itu tanya jawab, ya, sambil menunggu iqamah seperti terasa di Mekah, ya. Monggo kita dengarkan adzan, kita break. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kalau ada pertanyaan. Jadi sampai ini. Sampai 21. Ada pertanyaan, Bapak? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi pada di ayat ini Allah SWT berfirman di ayat yang ke-21 itu ya. Jadi wala nudiqannahu minal adabil adna. Sungguh benar-benar kami timpakan kepada mereka siksa yang dekat. Yang dimaksud siksa dekat yakni bil adabil adna itu masya'ibud dunya. Jadi musibah-musibah yang menimpa di dunia. Itu juga ditimpakan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Orang beriman juga kena. Orang beriman sebagai bentuk apa? Untuk yaitu agar mereka kembali ke jalan Allah, mengurangi dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa, membersihkan dari dosa, sehingga menghadap Allah sudah tanpa dosa. Tapi kalau dia itu adalah orang kafir, maka itu nyicil, siksanya dicicil di dunia. Itu di samping nanti akan mendapat siksa yang besar. Ya. Nah, wa ma yakhilu bi ahliha mimma yabtadahu bihi ibadahu liyatubu ilaih. Jadi kalau sebetulnya maksud Allah SWT menimpakan itu kan supaya mereka bertobat ya, kembali kepada Allah SWT, diuji. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Nah, di lain tempat Allah katakan wa balawnahum, dan kami uji mereka bisayyiati dengan keburukan, wal hasanati dan kebaikan, dengan kesengsaraan dan kenikmatan. Apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah maksudnya. Rawa misluhu an Ubay bin Ka'ab wa Abil Aliyah wal Hasan wa Ibrahim wa Nakha. Riwayatkan ya. Wa Dahaq wa Alqamah wa Atiyah wa Mujahidun wa Qatadah wa Abdul Karim al-Qurati wa Khosifah. Jadi sebagaimana riwayat ini ya para ahli tafsir dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Wa qala Ibnu Abbas fi riwayati anhu, dan Ibnu Abbas di dalam riwayat yang lain mengatakan, menjelaskan yakni bihi, yang dimaksud dengan ini wala nudiqannahu minal adabil adna dunal adabil akbar, itu kan itu maksudnya yakni iqamatil hududi alaihim, ditegakkannya hukum Allah kepada mereka, diterapkan hukum Allah. Misalnya dia mencuri, dipotong tangannya gitu ya, setelah terbukti di peradilan, berzina dirajam. Itu setelah dibuktikan di pengadilan. Wa qala Al-Bara' bin Azib wa Mujahid wa Abu Ubaidah yakni bi adzabul qabr. Nah, yang dimaksud witiqanahu itu kalau yaitu Al-Bara' bin Azib, Mujahid dan Abu Ubaidah mengatakan yakni siksa kubur. Ditimpakan siksa kubur. Wa qala An-Nasai akhbirna Umar bin Ali, akhbirna, jadi mengabarkan kepada kami, Umar bin Ali mengabarkan kepada Abdurrahman bin Mahdi an Israil, dari Israil, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, an Abil Aqwas, dari Abu Aqwas, dan Abu Ubaidah dari Abdullah, wala nutiqannahu minal adabil adna dunal adabil akbar qala sununu asbatihim. Jadi kami timpakan kepada mereka siksa yang dekat di samping siksa yang besar, itu adalah yaitu sunah-sunah yang menimpa kepada mereka, asobatum, yaitu kesulitan-kesulitan kehidupan yang menimpa kepada mereka. Nah, kemudian qara Abdullah bin Imam Ahmad ya, berkata Abdullah bin Imam Ahmad menceritakan kepadaku Abdullah bin Umar al-Qawariri menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Uzrah, dari Hasan al-Ghurani, dari Yahya bin Jazar, dari Ibnu Abi Layla, dari Ubay bin Ka'ab,
tentang ayat ini. Wala nudiqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akhirah qala al musayyib al musibah yaitu ad-dukhan qad matiya wal batsyah wal rijam. Ya, seperti misalnya asap nanti yang yaitu asap yang keluar dari gini kemudian membuat mereka ini adalah ya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian qala Asudi mengatakan walam yaqub baitul maka ila daqal al-khazan ala qatilil lahum awsara fa usibu lahum gharam wa minhum man jam'ul lahal arwan. Jadi mereka yang tidak tinggal tetap di Mekah kecuali ya kalau mereka orang kafir tetap tinggal di Mekah itu kesusahan susah ya karena kekafiran mereka. Oleh karena itu mereka usir dari Mekah kan. Setelah Mekah itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian terakhir di ayat yang 22 ini Allah berfirman wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma aradu anha. Dan siapakah yang lebih zalim dibanding orang yang dibacakan ayat Allah tuanya kemudian berpaling darinya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin kita tahu siapa orang paling zalim, Allah katakan gini, yaitu wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma aradu anha ay la adzlam mimman dzakarallahu bi ayatihi wa bainaha lahu wa wadaha tsumma ba'da dzalika tarakaha wa jahadaha wa aradu anha wa tanasaha kanahu la ya'rifuha. Tidak ada perbuatan yang lebih zalim dibandingkan orang yang Allah jelaskan sebutkan ayat-ayatnya di hadapannya, dijelaskannya begitu jelas, kemudian setelah itu dia tinggalkan. Ayat-ayat itu berpaling dia dan bahkan menentang. Lalu berpaling dari ayat tersebut seakan-akan dia tidak tahu. Jadi orang yang paling zalim adalah orang yang sudah dijelaskan ayat Allah kemudian dia berpaling bahkan menentang ayat Allah. Maka Qatadah mengatakan iyyakum wal i'radu an dzikrillah. Awas kalian jangan sampai berpaling dari mengingat Allah. Kenapa? Fa inna man a'rada maka sungguhnya orang yang berpaling an dzikri dari mengingat Allah faqad i'tara akbarul 'arra wa auzu asadul auz. Dia adalah orang yang dikatakan a'dhamu min a'dhamid dzunub, dosa yang paling besar dosanya ini. Karena dikatakan waman arada an dzikran fa innalahum ma'isatan dongka. Siapa yang berpaling dari petunjuk Allah hidupnya susah, dosanya besar. Walihada qala muhdatan liman fa'ala dzalika inna minal mujrimina muntakimun. Karena itu kenapa di akhir ayat itu kemudian Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang mujrim. Mujrim ini berbuat kriminal, berbuat dosa. Muntakimun Aisa antaqamu mimman fa'ala dzalika asadul intiqam. Jadi kami akan siksa orang yang dia berbuat dosa ini dengan sekeras-keras siksa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihindarkan oleh Allah dari yaitu siksa yang pedih, kita dimasukkan ke surganya yang penuh kenikmatan. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.